Oke, selamat siang teman-teman. Kali ini kita mereview rumah tipe 3A6 per 60. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana sih rumah tipe 36 per 60 dan biaya bangunnya berapa sih gitu. Jadi ini kenapa sih tipe 36 yang sering dibahas ya? Karena tipe 36 itu idealnya untuk rumah tinggal gitu. Nah, jadi luasan tipe 36 itu yang minimal paling cocok gitu untuk rumah yang tipe landed. Oke, seperti ini tampilannya ya. Jadi seperti ini biasanya yang sangat minimalis atau milenial gitu. Jadi di sini itu ada dua jendela di ruang tamu, dua jendela di kamar gitu. Kenapa sih harus dua jendela? Karena kita di tempat tropis, minimal bukan atau jendela namanya sering di bangunannya dimaksimalkan gitu. Terlepas kita pakai AC, minimal bukan itu ada gitu. Jadi kita di sini maksimalkan penggunaan garis-garis vertikal gitu. Kenapa sih harus garis vertikal? Garis vertikal itu memberi kesan supaya bangunannya itu kesan tinggi gitu, kesan nggak pendek gitu ya. Oke, ini desainnya ini nanti kita bisa diambil di deskripsi ya. Artinya ini kita kasih free di deskripsi, nanti bisa dicek gitu. Oke, di sini bangunannya kurang lebih seperti ini, tipe 36 per 60. Jadi di depannya ini ada 3 meter gitu, 3 meter lebih, jadi bisa untuk parkir mobil atau parkir motor gitu. Jadi di belakangnya juga ada kurang lebih 1 meter lebih, ini untuk taman-taman kecil atau ruang jemur. Jadi untuk pengembangan ke depannya itu bisa sangat maksimal gitu. Jadi kenapa sih tipe 36 per 60 ini biaya bangunnya menurut saya bisa kurang lebih 60 juta gitu. 60 juta. Ini udah bisa untuk membangun ini, dan di RAB-nya kita kasih juga nanti ya teman-teman ya. RAB-nya di deskripsi nanti bisa diambil gitu. Jadi dalamnya bisa kita cek ya. Kurang lebih seperti ini dalamnya teman-teman. Jadi di rumah itu minimal kita ngejarnya itu kebutuhan ruangnya gitu. Ini udah kita kejar kebutuhan ruangnya, artinya ada ruang tamu dan ruang bisa di backup jadi ruang keluarga gitu. Jadi ada sofa kecil, di sini ada ruang TV ya, ada nakas-nakas kecil. Ini dapurnya dari meja beton, dan di atas meja dapur ini sebisa mungkin dibuat bukaan gitu. Jadi kalau masak itu anginnya itu bisa ke belakang gitu. Baru pintu belakang. Sebentar ya teman-temannya, pintu belakang ini tetap kita buat ya. Nah, ini pintu belakangnya, dan sebisa mungkin pintu belakangnya itu dorongnya itu ke depan, jadi bukan tipe tarik gitu. Artinya kalau ketika ada sesuatu yang membutuhkan kita ada beban gitu, tinggal dorong doang gitu. Baru di belakang itu kita buatin ini toilet gitu. Kenapa sih harus di belakang sih? Jadi supaya tidak mengganggu privasi ruang gitu. Biasanya tipe 36 sekarang itu perumahan itu toiletnya itu di tengah-tengah gitu. Ini sebenarnya sangat mengganggu untuk privasi ruang untuk si pengguna, meskipun dan untuk si kalau ada tamu juga akan sangat mengganggu gitu. Sehingga idealnya itu ditaruh di belakang ini. Jadi ketika pengembangan sekalipun pelebaran toilet ini nggak mengganggu secara sanitasi, secara struktur juga, artinya pipanya juga nggak mengganggu yang lain gitu. Oke, di dalam kamar ini ukuran kamarnya ini 3x3. Ini 2,5 kali 3, 2,5 kali 3 gitu. Artinya itu bed yang single bisa saja masuk, bed yang queen juga bisa saja masuk gitu. Artinya 2,5 kali 3 ini udah ideal untuk kamar gitu. Kalau 2 meter kali 3 ini bisa juga, tapi nanti yang muatnya itu hanya single bed gitu, artinya yang single gitu. Di sini juga malah bisa buat lemari kecil juga bisa muat di sini.
meja-meja kecil juga bisa dibuat atau meja-meja rias gitu ya. Arah bednya juga sebisa mungkin begini gitu, karena kan panjangnya yang kita ambil gitu, artinya ini 3 meter. Tak kalah di sini bisa saja muat, tapi ruang gerak untuk ke kiri ke kanan itu tidak maksimal gitu ya. Ke pintunya kita upayakan berdekatan supaya jangan banyak memakan ruang gitu ya. Ini catnya juga kalau bisa putih gitu, artinya kenapa sih harus putih sih? Di dalam arsitektur itu warna putih itu membantu pencahayaan gitu, lebih idealnya itu putih gitu, dan lebih umumnya itu mencari cat putih itu sangat mudah gitu ya. Keramik juga sebisa mungkin warna putih, artinya pantulan cahaya itu akan sangat membantu gitu. Oke, toilet juga, di toilet ini kita buatin toilet duduk, ini bebas saja karena masih muat juga. Ini 1 meter itu bisa muat untuk lebarnya, artinya 1 meter bisa muat untuk yang kloset duduk atau jongkok. Langsung memanjang ke sini aja, karena ini kita cuakin 1 meter gitu, artinya di sini bakal bisa muat sebenarnya mesin cuci nanti di sini 1 meter ini 2 meter. 2 meter itu udah sangat ideal untuk toilet gitu ya, artinya bisa mandi, bisa bergerak. Dan di dekat sebelah kloset ini dibuatin jendela kecil gitu, artinya uap ini atau udara ini bisa ke belakang gitu, sehingga oleh sebab itu kenapa sih toilet itu harus ada jendela, harus ada di belakang gitu. Jadi tak kalah yang saya bahas tadi itu di tengah-tengah, artinya bukaan itu nggak maksimal nanti bukaan yang ada di toilet ini. Sementara toilet ini kan harus ada sirkulasi udara gitu ya. Oke, di sini kita akan bahas fasadnya, artinya tampilannya gitu ya. Jadi karena ini berbiaya murah gitu ya, artinya tampilannya ya kita kejar itu seminimal mungkin tanpa banyak finishing yang rame gitu, artinya ini udah sangat milenial gitu ya. Di depannya ini sudah lengkap kita buatin ada batu alam, artinya supaya bangunan ini jangan terkesan kaku banget gitu ya. Ini warna hitam gitu ya. Nanti dikasih lampu juga malah lebih bagus di sini. Di sini juga ada dak sedikit gitu ya. Ada dak, artinya bisa simpan barang-barang kecil di sini. Terasnya juga ada. Jadi kenapa sih 60 juta sih bisa dapat 60 juta untuk dia bangun tipe 36 gitu ya. Dari segi gambar ini sangat bisa dibaca, artinya sisi A, sisi B ini memakan biaya sangat sedikit. Nanti sebenarnya yang makan biaya itu yang paling banyak itu di strukturnya nanti ya, di contoh di kolom, di balok gitu ya. Finishing ini contoh nih, kalau tipe 36 itu di finishing pakai comfort juga bisa, artinya nggak diaci halus gitu ya. Oke. Atapnya juga atap standar, nanti bisa atap spandek. Kalau lebih mewah lagi yang pakai yang material sekarang ya, lebih banyak gitu. Ini dibuatin warna abu-abu, artinya supaya lebih dekat ke warna dasarnya gitu ya. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Yang di sebelahnya ini kita mirror ya. Contoh kita hide ini, kurang lebih tampilannya nanti seperti ini gitu. Ini nanti bisa didapatkan di deskripsi soft copy-nya gitu, atau bisa dikontak di nomor yang kita tampilkan di deskripsi. Jadi pola pembentukan fasadnya ini sudah sangat minimal gitu, artinya secara pengerjaan juga ini lebih gampang gitu ya. Bentukan seperti ini kan lebih gampang, artinya ketika pasangan bata selesai satu sisi, bentukannya itu sudah bakal mudah kelihatan gitu ya. Dengan model seperti atap juga ke belakang, buangannya juga satu sisi langsung ke belakang, artinya air yang di sini juga bisa digunakan, dimaksimalkan gitu. Saya rasa dengan tampilan seperti ini sangat mudah dipelajari, artinya cara membangunnya juga sangat mudah, cara memahami ruangnya juga sangat mudah, bentukannya juga milenial gitu, artinya ada garis-garis tegas yang muncul di secara fasad, secara bangunan juga muncul gitu. Penataan ruangnya juga mudah kita baca gitu ya.